Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Islam DKI Jakarta, Al-Ustaz Kiai Haji Suwandi Sulaiman MPD. MPD ini menurut beliau titel yang diberikan dari antah berantah gitu. Bukan S2, bukan. Harusnya beliau S3. MPD itu menurut beliau adalah mau memperbaiki diri walaupun sudah tua. Yang saya hormati para staf pimpinan wilayah yang saya tidak sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati juga Al-Ustaz Kiai Haji Tatang Fauzi, penasehat pimpinan cabang Persatuan Islam Koja. Yang saya hormati pimpinan daerah Persatuan Islam Jakarta Utara, pimpinan cabang Koja, dan asatizah pesantren Persatuan Islam SDIT di Persatuan Islam Koja. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sangat baik di pesantren nomor 12 Koja ini. Kenapa sebagai sambutan dari pimpinan wilayah diserahkan kepada saya sebagai wakil ketua 1? Kan seharusnya sambutan itu oleh ketua pimpinan wilayah, tapi oleh panitia hari ini ketua pimpinan wilayah itu diberikan porsi yang lebih panjang waktunya di dalam acara pembinaan asatizah begitu, sehingga untuk sambutan atas nama pimpinan wilayah diserahkan kepada wakil ketua 1. Baik, di dalam sambutan ini alhamdulillah tadi kita sudah mendengar sambutan singkat yang memaparkan secara singkat tentang sejarah baik SD maupun madrasah atau pesantren di Koja dari pelakunya sendiri, yaitu Al-Ustaz Haji Tatang Fauzi. Dari apa yang disampaikan oleh beliau, yang pertama saya menekankan di sini bahwa kita menegaskan kembali bahwa pesantren Persis nomor 12 Koja ini adalah milik Jamiyah Persatuan Islam, ya, bukan milik Kiai Haji Ustaz Tatang Fauzi. Beliau adalah orang yang mengawali berdirinya di sini. Maka seyogianya pengelolaan pesantren ini pun harus sesuai dengan pedoman, ya, dan peraturan-peraturan yang dibuat atau yang diberlakukan oleh pemilik pesantren ini. Siapa? Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Saya tadi juga sebelum ini banyak bertanya kepada Ustaz Tatang Fauzi, apakah selama ini di pesantren Persis nomor 12 Koja ini pernah ada enggak mudir-mudir dari SD, pesantren, kemudian ya mudir aliyah jenjangnya gitu, yang mendapatkan SK dari pimpinan Pusat Persatuan Islam? Beliau jujur menjawab belum pernah ada.
Sudah ada? Nurul ya? Pernah? Tahun berapa? Tahun 2000-an? Berarti ada Ustaz ya? Allah alam. Nanti informasi yang seperti Ustaz. Terus Ustaz tadi dapat? Oke. Sama Sajena. Ustaz terus dapat? Dari PP yang tahun berapa? Oh, pertama berarti. Setelah itu nggak ada lagi. Pertama Sajena. Oh iya, tadi Ustaz Tatang mengatakan bahwa Ustaz Jenal yang menghendaki, ya Ustaz ya, menghendaki sesuai dengan peraturan PP begitu. Nah, baik, mohon maaf. Jadi sudah pernah ada SK yang dimulai dari ketika Ustaz Jenal sebagai Mudir Am, dan ada pelantikan dari PP Persis Ustaz Aki. Setelah itu belum ada lagi. Iya. Ya? SK dari PW belum siapa? Oh, dari PW Ustaz. Iya, ada yang Mudir Mualimin. Baik. Nah, untuk itu maka kalau nggak salah Ustaz Idris tadi mengatakan pada tahun 2016 dimulai oleh Ustaz terus supaya benar-benar kita mengikuti ketentuan atau peraturan yang berlaku di pimpinan pusat Persatuan Islam selaku pemilik dari pesantren Koja ini ya. Nah, tapi entah bagaimana sudah diupayakan hasil pemilihan pada waktu itu, tapi SK tak kunjung juga turun ke Koja ini. Begitu ini yang sehingga terus menimbulkan pertanyaan. Asatizah yang saya muliakan, selanjutnya pada hari ini kita akan memulai kembali untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di pesantren Persatuan Islam 12 Koja ini yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dari pemiliknya. Mudah-mudahan ini akan berjalan dengan lancar gitu. Pada hari ini kita akan melaksanakan pemilihan mudir am maupun mudir jenjang. Nah, mungkin dari pimpinan wilayah, saya mewakili pimpinan wilayah sebagai bekal untuk pelaksanaan hari ini melaksanakan kegiatan pemilihan mudir am dan mudir jenjang, mewakili ketua pimpinan wilayah. Sebelum nanti beliau yang akan menyampaikan pembinaan langsung terhadap Asatizah. Yang pertama yang saya ingin sampaikan, saya membaca sebuah tulisan dari buku 100 tahun Persatuan Islam, menjelang 100 tahun Persatuan Islam, yaitu tentang tujuan pendidikan menurut Ustadz Ahasan, atau yang dikenal dengan Hasan Bandung. Menurut Ahasan, tujuan pendidikan adalah terciptanya manusia yang berkesopanan tinggi atau berakhlakul karimah dan yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber daya akhlak tersebut. Jadi kalau saya simpulkan bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk menciptakan manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Bagaimana tentunya untuk menciptakan anak didik manusia-manusia yang berakhlakul karimah, tentunya asatizahnya pun harus menjadi teladan dengan adab, dengan kesopanan tinggi kalau istilah Ahasan, atau dengan akhlak yang mulia, kan seperti itu. Tidak mungkin pendidikan di sini akan berhasil melahirkan anak-anak didik, santri-santri atau TK, SD yang berakhlak mulia atau yang berkesopanan tinggi, manakala para pendidiknya tidak mampu memberikan teladan ya, dengan akhlak yang mulia itu. Kemudian kalau boleh saya sedikit juga
dalam rangka pemilihan ini. Yang pertama saya menyampaikan tadi dari Ustaz Hasan. Kemudian yang kedua saya ingin menyampaikan, yaitu sebagai bekal ini adalah kisah dari panglima perang yang dipecat karena tidak pernah membuat kesalahan. Mungkin Ustaz semua sudah tahu siapa, yaitu kisah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid namanya sangat harum dan sangat dilelukan baik oleh masyarakat maupun oleh prajurit-prajurit yang dipimpinnya. Beliau mendapat gelar langsung dari Rasulullah SAW dengan sebutan pedang Allah yang terhunus. Singkatnya, di dalam suatu peperangan yang sedang berlangsung pada waktu itu, di mana Khalid bin Walid menjadi panglimanya, sedang berada di dalam garis depan sebagai pemimpin perang. Tiba-tiba datang seorang utusan Amirul Mukminin dari Khalifah Umar bin Khattab, mengantarkan sebuah surat kepada sang panglima perang Khalid bin Walid. Apa isinya? Ternyata dengan singkat dikatakan, dari Amirul Mukminin, dengan ini saya nyatakan Jenderal Khalid bin Walid dipecat sebagai panglima perang. Segera menghadap, gitu. Kalau sekarang kan siap jenderal, gitu kan? Tentu menerima kabar tersebut, tentu saja sang jenderal ini sangat gusar, nggak bisa tidur. Beliau terus memikirkan alasan pemecatan terhadap dirinya sebagai panglima perang, padahal sedang dalam peperangan, sedang ada di garis depan. Maka sebagai prajurit yang baik, yang taat kepada atasan, beliau pun segera bersiap menghadap ke Khalifah Umar bin Khattab. Tapi sebelum berangkat, beliau terlebih dahulu menyerahkan komando perang itu kepada penggantinya. Nah, sesampai di depan Khalifah Umar bin Khattab, beliau memberikan Assalamualaikum Amirul Mukminin. Langsung saja, tanpa basa-basi, saya menerima surat pemecatan. Apa betul saya dipecat? Gitu. Jadi nggak ada basa-basi, nggak ada pakai gitu, ya. Langsung menanyakan. Khalifah Umar menjawab sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah dipecat itu hak Anda sebagai pemimpin. Tapi kalau boleh tahu, kata Khalid bin Walid, apa kesalahan saya? Kenapa saya dipecat? Jawab Khalifah Umar, kamu tidak mempunyai kesalahan. Kalau tidak punya kesalahan, kenapa saya dipecat? Apa saya tidak mampu menjadi panglima? Pada zaman ini, kata Khalifah Umar, kamu adalah panglima yang terbaik. Lalu kenapa saya dipecat? Tanya Jenderal Khalid yang penasaran, kok kenapa sedang memimpin perang tidak ada kesalahan tapi dipecat oleh Khalifah, oleh Amirul Mukminin. Maka dengan tenang Khalifah Umar bin Khattab menjawab, Khalid, engkau jenderal terbaik, engkau panglima perang terhebat, ratusan peperangan telah engkau pimpin, dan tak pernah satu kali pun engkau kalah. Setiap hari masyarakat dan prajurit selalu menyanjungmu. Tak pernah saya mendengar orang yang menjelek-jelekan kamu. Tapi ingat Khalid, kau juga adalah manusia biasa. Ini yang harus kita bawa, garis bawahi. Ingat Khalid, engkau adalah manusia biasa. Terlalu banyak orang yang memuji, bukan tidak mungkin akan timbul rasa sombong dalam hatimu. Sedangkan Allah sangat membenci orang yang memiliki rasa sombong. Seberat debu rasa sombong di dalam hati, maka neraka jahanamlah tempat kamu. Karena itu, kata Khalifah Umar kepada Jenderal Khalid, maafkan aku wahai saudaraku.
Aku menjagamu terpaksa saat ini. Engkau tahu, supaya engkau tahu, hari ini aku pecat, agar engkau tahu saja, ya, jangankan di hadapan Allah, di hadapan Umar saja engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Subhanallah. Ternyata itu nasihat dari sang khalifah, sang Amirul Mukminin kepada jenderal perang yang paling ditakuti oleh musuh, yang selalu berhasil memimpin peperangan. Tapi ternyata tiba-tiba dipecat oleh sang khalifah. Maka mendengar jawaban itu, Jenderal Khalid tertegun, bergetar dan goyah. Dan dengan segenap kekuatan yang ada, beliau langsung mendekat kepada Khalifah Umar. Bukan benci kepada Khalifah Umar, bukan memaki-maki kenapa saya dipecat, kan saya paling mampu, saya paling hebat. Enggak. Dipeluknya dengan penuh rasa kasih sayang, dihormatnya. Kenapa? Merasa bersyukur. Dipecat kok merasa bersyukur? Karena diingatkan di hadapan Allah semua itu tidak ada artinya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bayangkan mengucapkan terima kasih setelah dipecat adalah beliau tak berbuat kesalahan apapun, ya. Akan tetapi, ya, sebagai pejabat yang sangat penting saat ini, beliau dapat menerima kondisi tersebut, tidak melakukan perlawanan sedikit pun, tidak mempertahankan jabatan itu mati-matian, ya, tidak mempengaruhi anak buahnya supaya mundur dari peperangan, sama sekali tidak. Tapi diterima dengan senang hati, gitu. Tidak mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Siapa nih yang melaporkan, siapa nih yang mengadukan, tidak. Itu jenderal, pemimpin perang yang paling berpengaruh. Jangankan dipecat dari jabatan yang sangat bergengsi, kegagalan atau keterhambatan dalam perjalanan karir pun seringkali tidak bisa diterima dengan lapang dada. Akhirnya semua karena tidak lapang dada, semua disalahkan. Sistem disalahkan, peraturan disalahkan, orang lain disalahkan, semua digugat. Bahkan hingga akhirnya pun Tuhan pun digugat, nggak hadir. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Hadirin, kembali kepada Khalid bin Walid. Hebatnya lagi, setelah dipecat, beliau balik lagi ke medan perang. Beliau menjadi prajurit biasa, coba bayangkan. Langsung balik lagi menjadi prajurit biasa, nggak jadi komando lagi, nggak jadi komandan lagi, ikut berperang lagi biasa. Ini hebat, hatinya mulia sekali. Bekas jenderal langsung jadi prajurit dan ikut berperang lagi, mengikuti perintah komandannya. Padahal dia sudah dipecat. Hadirin beriman, dengan tenang Khalid bin Walid, ya, menjawab pertanyaan orang-orang pada waktu itu, kenapa mau berperang lagi padahal sudah dipecat sebagai jenderal, sebagai komandan. Khalid bin Walid menjawab, saya berperang bukan karena jabatan, bukan karena popularitas, bukan juga karena Khalifah Umar. Saya berperang semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sengaja saya sampaikan pada saat kita ingin melaksanakan pemilihan mudir ini. Jadi akan diadakan pada hari ini di pesantren Koja ini, ya, pemilihan calon-calon panglima, baik panglima TK, panglima MTS, panglima mu'alimin, gitu kan. Contoh Khalid bin Walid, begitu ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi
suatu kekuatan bagi kita. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau saya perhatikan potensi sumber daya manusia di pesantren Persis Koja nomor 12 ini, sebagaimana yang dilaporkan oleh Mudir Am, SBIT ada 23 orang, MTS ada 18 orang, MA Mualimin ada 18 orang. Inilah mungkin calon-calon komandan, calon-calon panglima yang siap berperang dan siap dipecat walaupun tidak melakukan kesalahan, tidak mempengaruhi ya yang lainnya, walaupun nanti tidak terpilih sebagai komandan sebagaimana Panglima Khalid bin Walid tadi. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan mewakili Ketua Pimpinan Wilayah, karena nanti Ketua Pimpinan Wilayah akan langsung memberikan pembinaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya akhiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.